Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter dan disertai dengan hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm. Kolom abu teramati dengan ketinggian 1 km condong ke arah barat dan barat laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Pemirsa, sebuah tabung oksigen terbang hingga menimpa warung kelontong di Cilincing, Jakarta Utara. Tabung 56 kg tersebut terlempar 100 meter ketika proses pengisian tengah berlangsung. Kalau meledak dulu kan sampai hancur. Coba mau lihat, Pak. Atap warung kelontong di Jalan Baru, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, jebol tertimpa tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Kerasnya benturan membuat plafon kayu patah jadi beberapa bagian. Tak hanya atap, bagian dalam seperti etalase, kulkas juga rusak parah. Insiden bermula saat pengisian oksigen di sebuah pangkalan berjarak 100 meter dari warung. Saat proses pengisian, tiba-tiba katup tabung oksigen setinggi 150 cm terlepas. Dorongan udara membuat tabung 56 kg terlontar dengan kecepatan tinggi lalu mendarat di atap warung. Katanya lagi diisi di sana, mungkin terjadi gimana. Terus terbang? Ya terbang, meledak dulu di tempat lalu terbang. Nimpa warung Bapak? Ya. Terus warung Bapak gimana nih kondisinya, Pak? Kondisinya ya sangat parah, dan tadi itu alhamdulillahnya istri saya dan anak saya kebetulan ada di dalam, di tengah posisi, dan itu jatuh di sampingnya gitu, dekat banget. Kena atau gimana Pak? Luka-luka atau gimana? Enggak kena, cuma kayaknya trauma dia lagi tadi. Posisinya warung lagi dibuka? Iya. Beruntung, anak dan istri pemilik warung selamat. Kini untuk kepentingan penyelidikan, pangkalan pengisian tabung oksigen dipasang garis polisi sampai proses penyelidikan selesai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Penertiban ratusan kios pedagang di kawasan Puncak Pas, Cianjur, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang sempat menolak lapaknya dibongkar petugas. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas Cipanas, Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cipundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seleksi sistem penerimaan murid baru di Cirebon, Jawa Barat terkendala website SPMB yang lumpuh. Akibatnya para calon peserta didik kembali kesulitan untuk mendaftar. Dalam beberapa hari terakhir, calon peserta didik dihadapkan dengan sejumlah kendala saat melakukan proses pendaftaran siswa baru jenjang SMA. Mulai dari situs SPMB yang sering mengalami gangguan hingga sulitnya mencabut berkas pendaftaran di sekolah pilihan pertama.
Para orang tua maupun calon pendaftar di Cirebon, Jawa Barat kembali dibuat bingung dan panik. Pasalnya, mereka kesulitan mengakses situs SPMB yang lumpuh sejak Sabtu pagi hingga petang. Padahal, menurut jadwal hari tersebut merupakan pengumuman resmi yang seharusnya dapat dilihat di website. Pemerintah daerah harus segera membuka posko pengaduan yang benar-benar responsif. Bukan cuma memberi nomor yang tidak diangkat atau website yang error gitu ya. Fokusnya sekarang adalah bagaimana kita mencari solusi yang paling cepat dan paling works. Siswa dan orang tua siswa pun berharap proses pendaftaran dan SPMB bisa berjalan lebih mudah dan lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria mencuri kabel power lampu peringatan jalan tol. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, Satintel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah mendatangan, ya masyarakat juga dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah melakukan tugas, itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satintel. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang gadis cleaning service di Puskesmas Luwu Timur, Sulawesi Selatan tewas di persawahan karena dibunuh pelaku pelajar SMA yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Mayat seorang wanita ditemukan warga di persawahan di Kalena Timur, Luwu Timur. Warga mengenal korban, seorang cleaning service di puskesmas berusia 21 tahun. Polisi melakukan penyelidikan mengungkap pelaku, ternyata tetangga korban. Pelaku pelajar SMA kelas 2 dan berusia 17 tahun. Pelaku ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku membunuh karena tindakan kekerasan seksual yang dilakukan. Sebelumnya pelaku sering mengintip korban berulang kali. Pelaku menganiaya korban saat akan berangkat ke puskesmas. Subuh hari jam 4, kemudian diikuti oleh pelaku dan di tengah perjalanan pelaku menarik baju korban, kemudian melakukan kekerasan seksual, melakukan perlawanan dan disitulah disekap. Setelah disekap bergulat korban melakukan perlawanan dan lari lagi ke arah persawahan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia nyaris diculik di Penjaringan, Jakarta Utara. Penculikan gagal lantaran korban berusia 70 tahun tersebut melawan, sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Kamera pengawas merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap lansia berusia 70 tahun di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu unit mobil terlihat membuntuti korban yang tengah olahraga pagi di sekitar rumahnya. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Namun korban melakukan perlawanan hingga keduanya terjatuh. Karena korban terus berontak dan berteriak, pelaku diduga panik dan kabur. Ada satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan
penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya, Bang? Motifnya masih kita dalami. Hingga kini motif percobaan penculikan masih didalami. Polsek Metro Penjaringan meminta warga yang mengetahui ciri-ciri mobil atau pelaku segera melapor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun di Senen, Jakarta Pusat, korban perundungan yang sempat tersengat listrik, kini masih menjalani pemulihan psikis dan fisik. Keluarga meminta kedua terduga pelaku tetap diproses hukum. Bocah berusia 6 tahun yang sedang bermain digotong dua remaja di Taman Kramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban kemudian disetrum di tiang listrik. Ibu korban menangis karena rasa sakit dan kecewa dengan perlakuan kedua pelaku yang telah merundung korban hingga mengakibatkan tak sadarkan diri usai tersengat listrik saat menceritakan pada polisi. Sampai setrumnya ke tiang listrik. Sampai dipukul pakai kayu. Ibu korban meminta agar pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah membuat buah hatinya koma dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari di rumah sakit. Anak saya ada autis gitu. Kalau anak saya autis, anak saya itu nggak bisa bersekolah gitu. Nggak punya teman gitu, nggak bisa berbaur gitu. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Kedua pelaku ditangkap polisi berusia 14 dan 18 tahun. Memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut ada aliran listrik di situ. Dan kami sudah cek TKP, memang ada terjuntai kabel listrik yang memang terbuka, terkelupas sehingga kalau tersentuh tiang itu akan kena listrik. Sebelumnya, korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya, korban justru tersengat listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Sebelum kasus ini, korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Terus anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah gitu. Sejak aksi perundungan terjadi, orang tua korban memilih untuk kembali ke rumah keluarganya di Jalan Anyer Menteng, Jakarta Pusat. Tak hanya trauma dan takut bertemu dengan orang lain, korban bahkan masih sering menangis, terutama saat malam hari, karena merasakan sakit di bagian belakang kepala. Para pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 69 orang ditangkap saat polisi menggerebek 2 arena judi berkedok tempat permainan anak di Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Omset arena judi ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Polisi menggerebek 2 lokasi arena judi di kawasan Jakarta Utara dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk menyamarkan aksinya, uang tunai para pemain ditukar dengan voucher. Di lokasi, polisi mengamankan 34 orang pemain judi, sementara pemilik dan pengelola ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Mengejutkan, selama 1 tahun, omset dari aksi perjudian ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Lakukan penangkapan terhadap 69 orang pelaku perjudian dengan modus time zone.
Adapun penangkapan dilakukan secara simultan di 2 lokasi, yaitu di Disney Time Zone di Jakarta Utara dan Sky Time Zone yang berada di Jakarta Barat. Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash. 37 pelaku dan barang bukti diamankan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku dijerat pasal tentang perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis selebritis diperiksa polisi terkait kasus travel umroh Hanania Group di Jakarta. Para artis diperiksa sebagai saksi. Ya. Sama mereka dan menawarkan untuk mendapatkan uang. Udah lama sebenarnya kan? Satu kali doang itu sama udah lama. Sudah kayak sama jemaah yang sudah berangkat sebelumnya, mereka semua happy. Karena mungkin tahun aku tahun aman ya kak ya. Tahun aku masih tahun aman, tidak ada kejadian apa-apa, jadi semuanya. Pada akhirnya seperti ini kita juga sudah tahu apa sih, nggak ngerti. Tadi ya kita bantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bilang ke polisi dan sebagainya. Sederet selebritis dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jamaah umroh Hanania Travel. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi. Keduanya diperiksa selama lebih 5 jam dan dilakukan sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari Hanania Travel. Roger Danuarta dan Cut Meriska mengaku tidak menerima uang saku perjalanan. Artis Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Muhammad Miftahul Huda alias Kenu Angelo telah menjalani pemeriksaan. Kenu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsean sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said juga menjalani pemeriksaan. Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya, saksi kasus travel Hanania Group. Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Polisi memeriksa 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel. Dalam kasus yang merugikan ratusan jamaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan Sleman, Yogyakarta. Masa berasal dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa,
akademisi, buruh, hingga pengemudi ojek online. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 mahasiswa yang ditangkap. 2 mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demo. Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti-nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, banyak warga kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya Pertalite kini sulit didapat karena stok cepat habis. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 membuat pengeluaran harian warga membengkak. Hal ini mendorong warga khususnya pengendara roda 2 beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional. Fenomena ini terjadi di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak lama dibuka, stok Pertalite langsung kosong. Pihak SPBU hanya memberikan informasi BBM sedang dalam perjalanan. Pantun sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah bang, mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Setengah hari jadi jualnya ya? Iya. Banyak nggak yang kecewa masyarakat? Banyak bang. Meski tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, kenaikan BBM non-subsidi telah berimbas pada masyarakat, terutama kelas menengah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak diduga memicu maraknya pencurian solar di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan berhasil ditangkap jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Poresta Pati. Jajaran unit Gakum Polairut Juwana Polresta Pati menangkap 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pelaku ditangkap saat menunggu rekannya sedang melakukan transaksi penjualan solar hasil curian. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3.000 liter solar, aki 3 dus oli kapal, alat pompa yang digunakan untuk menyedot solar, serta 1 kapal yang dipakai mengangkut hasil curian. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan pemilik kapal yang kehilangan solar dan perlengkapan kapal.
Para pelaku menjalankan aksinya dengan bantuan mantan anak buah kapal maupun ABK yang mengetahui kondisi dan tata letak kapal sasaran. Mereka beroperasi pada malam hari menggunakan kapal tarik untuk memindahkan solar dan barang-barang hasil curian. Modus yang di pelaku bahwa melibatkan orang dalam, salah satu kru kapal menghubungi orang yang bisa menjualkan barang tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, para pelaku pada malam hari sekitar pukul 22.00 mengambil barang dari dalam kapal dengan menggunakan alat berupa pompa hisap yang disambungkan dengan listrik menggunakan selang, langsung disalurkan melalui selang ke kapal tarik yang digunakan mengangkut solar maupun barang bukti yang lain. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, polisi mengungkap penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku menimbun 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk pengisi BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Bangka Barat. Truk diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku. Turun. Polisi menggerebek tempat penyimpanan dan penimbunan BBM subsidi. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam puluhan drum, jerigen, dan toren berkapasitas besar 8.000 liter. Polisi mengamankan 3 pelaku. Solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU wilayah Mentok. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Di tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi. 3 tersangka menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sejak beberapa hari belakangan keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu-ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR. Terkait hal tersebut, Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan hari Selasa, dipastikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50%. Belum berdampak pada skema kredit pemilik rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Marwarar juga tegaskan pemerintah masih pertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk bunga KPR subsidi 5% dan uang muka sebesar 1%. Tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian DP-nya tetap 1%, dan tadi juga bentuk menggratiskan BPATB, BBG tetap diteruskan.
Pengurus Besar Lembaga Karatedo Indonesia atau PBLMKRI menggelar Kongres Luar Biasa tahun 2026 di Jakarta Selatan. Forum ini menjadi momentum penyempurnaan identitas organisasi melalui pembaruan nama dan logo. Kongres luar biasa yang berlangsung di Hotel Grand Kemang ini dihadiri pengurus pusat, Dewan Guru, Dewan Penasehat, serta perwakilan pengurus provinsi dari berbagai daerah di Indonesia. Penyempurnaan dilakukan melalui pembaruan desain logo dan penyesuaian penulisan nama organisasi. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat identitas LMKRI sekaligus penyesuaian dengan kebutuhan organisasi di era modern. Ketua Umum PB LMKRI Maijen TNI Marpurwa Nawirawan Bambang Sutrisno menyatakan penyempurnaan nama dan logo menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar karate yang selama ini menjadi pedoman pembinaan. Melalui kongres luar biasa ini, PB LMKRI berharap dapat memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan kontribusi dalam melahirkan atlet karate berprestasi untuk Indonesia. Karena atas segala rahmat dan hidayah penyempurnaan atau memperbaiki situasi yang lama dengan perkembangan global, kejuaraan nasional, harus menata diri, harus berubah diri supaya lebih bagus lagi dengan penyempurnaan merek, yaitu logo dan nama lembaga. Kenapa saya katakan ada perubahan? Supaya dinamika dalam organisasi kita selalu ada sehingga supaya kita ke depan di bawah aturan dan undang-undang yang sah kita bisa berdiri dan tegak dan tentunya dipromosi dan para atlet bisa mengembangkan karyanya dengan mudah. Ya, Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Beredar narasi di media sosial Truth milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa perjanjian kesepakatan dengan Iran akan berlangsung hari ini. Trump mengklaim bahwa penandatanganan akan dilakukan dan dijadwalkan pada hari ini, tetapi waktu dan tempat belum dikonfirmasi. Salah satu poin yang paling krusial adalah kesepakatan Selat Hormuz akan dibuka untuk semua. Selain Selat Hormuz, Trump juga mengindikasikan bahwa akan mengambil alih dan menghancurkan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Ya pemirsa, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba sabotase perdamaian. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Ya, di tengah tren kendaraan ramah lingkungan, Hyundai Santa Fe Hybrid hadir sebagai SUV keluarga yang menawarkan kombinasi desain modern, teknologi canggih, dan efisiensi bahan bakar. Mobil ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan kenyamanan tanpa mengorbankan performa. Dengan tampilan baru yang lebih tegas dan berkarakter, Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid langsung mencuri perhatian.
Desain eksterior berbentuk kotak atau boksi dipadukan dengan lampu LED berdesain huruf H yang menjadi identitas khas generasi terbaru Santa Fe. Tak hanya tampil gagah, SUV ini juga menawarkan dimensi yang besar. Dengan panjang hampir 4,9 meter dan wheelbase lebih dari 2,8 meter, menghadirkan ruang kabin yang lapang untuk seluruh anggota keluarga. Konfigurasi 3 baris kursi mampu mengakomodasi hingga 7 penumpang dengan nyaman. Masuk ke dalam kabin, nuansa modern langsung terasa. 2 layar digital berukuran 12,3 inci yang terintegrasi membentang di dashboard, menghadirkan informasi kendaraan sekaligus sistem hiburan dalam satu tampilan yang futuristik. Beragam fitur konektivitas juga tersedia, mulai dari Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel, pengisian daya tanpa kabel, hingga sistem pencahayaan ambience yang membuat suasana kabin semakin premium. Di balik kap mesin, Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid mengandalkan mesin bensin 1600 cc turbo yang dipadukan motor listrik. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga hingga 231 daya kuda dan torsi 367 Nm. Performa tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan yang dirancang untuk memberikan karakter berkendara halus sekaligus responsif di berbagai kondisi jalan. Meski bertenaga, efisiensi tetap menjadi keunggulan utama. Teknologi hybrid memungkinkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibanding SUV konvensional berukuran serupa. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Kenyamanan juga menjadi perhatian Hyundai. Ruang bagasi yang luas memberikan fleksibilitas lebih bagi keluarga yang gemar berpergian. Kursi baris kedua dan ketiga juga dapat dilipat rata untuk mengakomodasi barang berukuran besar.